Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2201 sampai bab 2204, dia menemukan bahwa dia semakin sering berhubungan dengan Chen Feifei akhir-akhir ini, dan perlawanannya terhadap Chen Feifei semakin lemah. Meskipun Xiaoxiang International tidak terlalu jauh dari sekolah, jaraknya masih 2 kilometer dengan berjalan kaki, yang masih cukup jauh untuk orang normal. Sun Tian dan Chen Kai sama-sama memiliki mobil dan sedang mengemudi, menyeret teman-teman dekat mereka bersama mereka. Tidak ada yang memperhatikan Ye Chong, yang juga disengaja oleh Sun Tian dan Chen Kai. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Chen Feifei menarik Ye Chong, dan mereka berdua berjalan keluar dari gerbang sekolah dan naik taksi ke tujuan mereka. Hotel ini terletak di sebelah timur sekolah, dan kebetulan tidak terlalu jauh dari villa Ye Chong. Setelah Ye Chong selesai makan, dia bisa langsung kembali. Xiaoxiang International terletak di satu-satunya jalan komersial di sekitar sekolah, tetapi jalan komersial ini tidak terlalu mewah. Kecuali Xiaoxiang International, konsumsi di restoran dan toko lain berada pada tingkat pelajar. Oleh karena itu, biasanya banyak siswa di sini. Walaupun tempat ini bersebelahan dengan sekolah, namun makanan di sini sangat enak dan sangat terkenal. Oleh karena itu, pada malam hari banyak juga masyarakat yang datang dari sekitar maupun dari jauh. Xiaoxiang International Hotel adalah satu-satunya yang memiliki tempat parkir di seluruh jalan. Banyak mobil mewah yang diparkir di tempat parkir di depan pintu. Di antaranya adalah mobil Sun Tian dan Chen Kai. Saat ini, di kamar pribadi besar di lantai 2 Xiaoxiang International, lebih dari 30 siswa sudah duduk mengelilingi meja bundar super ini. Ada yang ngobrol satu sama lain, ada pula yang bermain-main. Chen Kai, Sun Tian, Zi Qiao, Mei Jia dan Chen Yaoyao sedang duduk bersama. Mei Jia bertanya dengan prihatin, "Ngomong-ngomong, kenapa Ye Chong belum datang?" Hal ini membuat Zi Qiao sedikit tidak senang. Chen Kai melihat kesulitan saudaranya dan berkata kepada Mei Jia, jangan pikirkan itu, orang jahat Ye Chong itu hampir menipu kecantikan Universitas Chen kita. Masih giliranmu." Mei Jia mendengus, dan Sun Tian juga mendengus. Waktu yang sama, pengejaran Sun Tian terhadap keindahan kampus Universitas Chen diketahui semua orang di kampus. Ketika Ye Chong tidak datang, tidak ada yang berani bersaing dengan Sun Tian. Namun, tepat ketika Chen Feifei hendak mendapatkannya, Chen Feifei diculik di tengah jalan oleh Ye Chong. Ketika masalah ini disebutkan, Sun Tian menjadi sangat marah. "Haha, apa yang dimiliki bocah nakal ini? Dia hanya orang yang sembrono," kata Sun Tian. "Benar. Apa hebatnya memiliki beberapa keterampilan? Apakah masyarakat kita saat ini mengandalkan kekuatan untuk bertahan hidup? Tentu saja tidak," kata Chen Kai. Zi Qiao juga berkata, "Ya, dalam masyarakat ini, tentu saja, status sosial dan uang tetap penting, benar. Orang jahat itu sama sekali tidak terlihat seperti pemilik kaya." Chen Kai berdiri dan berjalan, seperti yang dia katakan di sebelah jendela. Di bawah jendela kamar pribadi ini terdapat tempat parkir hotel. Melihat ke bawah dari sini, Anda dapat melihat seluruh jalan yang kini diterangi lampu neon warna-warni. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di tempat parkir, dan di dalam alun-alun yang luas terdapat pintu masuk hotel. Saya melihat taksi diparkir di depan hotel, lalu dua orang keluar dari mobil. Setelah melihat dua orang ini, mata Chen Kai berbinar. Kemudian, dia terkekeh, berbalik dan berkata, "Saudara Tian, kamu benar. Saya melihat anak ini benar-benar menyewa taksi, ternyata."
Chen Kai khusus menunggu di sana, dan seperti yang diharapkan, dia benar. Saya melihat Ye Chong dan Chen Feifei berjalan keluar dari mobil sewaan. Sungguh menggelikan kalau orang miskin yang hanya mampu tinggal di rumah kontrakan punya nyali untuk berpikiran jahat tentang kecantikan sekolah kita, Ziqiao berkata dengan dingin. Chen Kai berkata, ini kampusnya. Ketika dia memasuki masyarakat, wanita mana yang akan mengikutinya? Benar, Saudara Tian, jangan khawatir, Saudara Tian. Saya kira kecantikan Chen akan segera bangun masyarakat ini sangat realistis. Jadi saya tidak percaya dia benar-benar akan bersama dengan anak laki-laki miskin yang bahkan tidak punya mobil, kata Ziqiao. Benar, Saudara Tian, kamu jauh lebih baik dari dia, anak laki-laki lain juga berkata. Tentu saja, ada juga beberapa gadis yang mewakili Ye Chong dan berdiri di sisi Ye Chong. Kamu berani mengatakan ini ketika Ye Chong tidak datang. Jika kamu punya nyali, kamu bisa menunggu sampai Ye Chong masuk. Lalu kamu bisa mengatakannya, kata seorang gadis. Chen Yaoyao memelototinya dengan dingin. Xiao Hui, ada apa denganmu? Meskipun Chen Yaoyao tidak sebaik Chen Feifei di kelas, dia adalah ketua kelas, dan dia juga tercantuk kedua di kelas. Oleh karena itu, di mata gadis lain, Chen Yaoyao masih tergolong berwibawa. Begitu Chen Yaoyao berbicara, gadis bernama Xiao Hui segera berhenti berbicara. Tidak lama kemudian, Chen Feifei dan Ye Chong masuk. Banyak anak laki-laki di kelas yang terkejut saat melihat gaun indah Chen Feifei hari ini. Indah sekali, wow, aku tidak menyangka si cantik dari Universitas Chen bisa datang ke pesta kita. Iya. Ini pertama kalinya, dengan keindahan seperti ini di sini, makanan kita akan sangat lezat. Oh, sepertinya kami merasa sangat tersanjung, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk makan malam bersama keindahan Universitas Chen. Kata semua orang, Chen Feifei sudah terbiasa dengan pujian seperti ini, jadi dia hanya tersenyum. Ini menunjukkan bahwa suasana hatinya sedang baik hari ini. Biasanya dia bahkan tidak tersenyum. Kemudian, Ye Chong dan Chen Feifei menemukan tempat duduk. Sun Tian semakin merasa cemburu saat melihat Chen Feifei begitu cantik. Tapi sayangnya dia duduk bersama Ye Chong. Dia bertekad untuk mempermalukan Ye Chong hari ini. Ye Chong melihat dan menemukan bahwa Li Baichao belum datang. Pada saat ini, Chen Kai tiba-tiba berkata, Ye Chong, aku baru saja berdiri di jendela melihat pemandangan, dan aku menemukan bahwa kamu datang dengan taksi. Kenapa? Kamu bahkan tidak punya mobil. Ye Chong adalah terlalu malas untuk menjawab. Apa yang dia punya? Mungkin itu adalah mobil termahal di Hong Kong. Namun, Ye Chong tidak pergi ke sekolah. Haha, kenapa kamu tidak jatuh cinta tanpa mobil? Kata Ziqiao. Maaf, teman sekelas Ziqiao, apakah memiliki mobil ada hubungannya dengan menjalin hubungan? Chen Feifei sangat marah dan membela Ye Chong. Ziqiao berkata dengan arogan, tentu saja itu penting. Perempuan harus menikmati berkencan, jika mereka harus naik taksi setiap kali keluar. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk perempuan? Siapa yang akan mengikuti pria seperti itu? Haha, betul, mungkinkah? Chen, pernahkah kamu mendengar kalimat untuk wanita cantik itu? Dia lebih memilih menangis di dalam BMW daripada tertawa di jok belakang sepeda. Ini masalah yang sangat nyata, kata Chen Yaoyao. Chen Feifei mendengus. Nilai-nilai yang terdistorsi, saya hanya ingin bersama Ye Chong. Tidak peduli apakah dia punya mobil atau tidak. Setelah Chen Feifei mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kata-katanya, dan wajahnya berbalik merah karena malu. Dia dengan cepat menjelaskan, tidak maksudku. Aku tidak peduli apakah Ye Chong punya mobil atau tidak. Wajah Chen Feifei menjadi lebih merah, yang tidak dijelaskan dengan jelas. Dia hanya menundukkan kepalanya, merasa sangat malu.
Hal ini juga menunjukkan dari sisi bahwa Chen Feifei mengakui rumor antara dirinya dan Ye Chong. Faktanya, tidak ada kemajuan berarti antara kedua orang tersebut, tetapi ketika Chen Feifei mengatakan ini, sulit untuk membantahnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, impian anak laki-laki di kelas itu kembali hancur. Sun Tian, sebaliknya, bergumam dengan marah di dalam hatinya, sepupu bau yang tidak tahu malu, betapa tercela kamu bisa mengatakan hal seperti itu dengan mudah. Coba aku lihat bagaimana aku akan bermain denganmu ketika aku mendapatkanmu. Semua orang berbicara. Saat itu, Li Baichao masuk bersama seorang gadis. Maaf semuanya, sudah larut malam, kata Li Baichao. Setelah Li Baichao masuk, tidak ada yang memperhatikannya, malah mereka semua memandangi gadis di belakangnya. Gadis ini cantik sekali, berkulit putih, bertubuh tinggi, dan rambut hitam tergerai di pundaknya, terlihat sangat anggun. Penampilannya antara Chen Feifei dan Chen Yaoyao, sedikit lebih cantik dari Chen Yaoyao, tapi tidak sebagus Chen Feifei. Namun secara keseluruhan, perbedaannya sangat kecil. Ketika anak laki-laki di kelas melihat gadis ini, mereka kembali bersemangat. Saat Sun Tian melihat keindahan ini, matanya berbinar. Dia bahkan lebih marah lagi. Sungguh tidak adil bahkan orang seperti Li Baichao bisa menemukan wanita secantik itu. Astaga, Chao Zi, siapa ini, pacarmu, teman sekamar Li Baichao? Pria gemuk berjanggut, bertanya. Li Baichao terkekeh dan berkata, belum, ini teman baikku, namanya Lin Fangfang, aku membawanya ke pesta hari ini. Chao Zi, kamu benar-benar pandai berpura-pura, kamu tidak diam, kamu sebenarnya tahu seperti itu seorang wanita cantik, kamu masih belum memberitahu kami, kamu benar-benar pantas dihukum, kamu layak dihukum, teriak seseorang. Iya, ternyata Nona Lin. Silakan duduk, silakan duduk. Hei, suatu kehormatan bagi kami memiliki wanita cantik seperti Nona Lin yang makan bersama kami. Banyak anak laki-laki yang menggema saat berbicara dengan kelompok anak laki-laki mirip serigala ini. Lin Fangfang tampak sangat murah hati dan tenang. Sekilas, dia tampak seperti seseorang yang telah melihat dunia. Dia mengangguk kepada anak-anak itu dan berkata, senang bertemu denganmu. Kemudian, Li Baichao menarik Lin Fangfang dan duduk di sebelah Ye Chong. Ngomong-ngomong, Fangfang, ini yang kubilang padamu. Bosku Ye Chong. Bukankah kamu selalu ingin bertemu dengannya? Li Baichao berkata dengan penuh semangat. Ye Chong memandang Lin Fangfang dari atas ke bawah. Terlihat jelas bahwa Lin Fangfang tidak lagi berpakaian seperti pelajar. Dilihat dari penampilan Lin Fangfang, dia seharusnya sudah bekerja, dan posisinya tidak rendah. Lin Fangfang juga memandang Ye Chong dari atas ke bawah. Namun, ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Meskipun pandangan ini berlalu dengan cepat, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Tapi Ye Chong melihatnya dengan jelas. Ye Zhan tiba-tiba melirik penuh arti ke arah Li Baichao di sampingnya, yang sangat jatuh cinta dan terbawa pikirannya. Jelas sekali, tujuan Lin Fangfang tidak murni. Tentu saja, meskipun Ye Chong tidak tahu apa tujuan Lin Fangfang, dia dapat melihat bahwa Lin Fangfang dan Li Baichao tidak begitu murni sekarang. Faktanya, Lin Fangfang memang meminta Li Baichao untuk datang dan mengenal Ye Chong. Karena setelah mendengarkan perkenalan Li Baichao, dia merasa bahwa Ye Chong harus menjadi karakter yang sangat kuat dan sukses. Namun, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ye Chong hanyalah seorang mahasiswa biasa, Lin Fangfang sedikit kecewa. Namun, Lin Fangfang dengan cepat berubah, dan dia masih tersenyum pada Ye Chong dan berkata, halo, teman sekelas Ye Chong. Saya telah mendengar Chao Zi memperkenalkan Anda, tapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Ye Chong mengangguk dan berkata, halo, saya pikir Chao Zi pasti melebih-lebihkan. Li Baichao tersenyum dan berkata,
Apa yang saya katakan itu benar. Lin Fangfang masih tersenyum pada Ye Chong. Ye Chong dapat melihat bahwa Lin Fangfang masih merupakan orang yang sangat canggih. Namun, Ye Chong tidak mengatakan apapun. Chen Feifei, sebaliknya, sedikit cemburu dan sengaja mendekati Ye Chong, seolah-olah dia sedang mendeklarasikan kedaulatan. Ketika Lin Fangfang melihat tingkah Chen Feifei, dia hanya menganggap Chen Feifei sebagai seorang anak yang melindungi mainannya. Lin Fangfang hanya tersenyum. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Bisakah kita mulai menyajikan makanan? Kata seseorang. Pada saat ini, Sun Tian berkata, tunggu sebentar, saya punya teman yang belum datang. Oh, teman saudara Tian pasti bukan orang biasa, baiklah. Kita tunggu sebentar. Seorang pemuda tampan masuk dari luar, tingginya sekitar 1,8 meter. Kira-kira seusia dengan Sun Tian. Dia mengenakan setelan putih bersih, yang sekilas terlihat sangat mewah dan bernilai banyak uang. Meski anak laki-laki ini tidak terlalu tampan, ia terlihat sangat menarik perhatian setelah berdandan dengan pakaian mahal, hampir seperti bintang film. Dia menyentuh rambutnya yang terawat rapi dan berjalan masuk. Setelah dia muncul, Sun Tian segera berdiri dan menyapanya. Ayo kakak Yu, kamu di sini, silakan masuk dan duduk. Sun Tian segera mengundang saudara Yu ini dengan antusias. Ketika banyak siswa mendengar bahwa bahkan Sun Tian memanggil saudara laki-laki berjas putih ini Yu, mereka tahu bahwa identitas orang ini tidaklah sederhana, dan jas putih ini juga terlihat lebih tinggi dari kepalanya. Setelah masuk, dia langsung duduk di kursi pemilik meja bundar. Jelas itu pesta kelas, tapi tidak ada orang lain yang duduk, jadi orang luar ini diperbolehkan duduk. Dan dia bahkan tampak seperti mendominasi dunia, berkata, Tianer, ini semua adalah teman sekelasmu. Jangan khawatir, semuanya, aku telah memutuskan untuk memberimu diskon 30% untuk apa yang kamu makan hari ini. Mendengar ini, semuanya heboh. Saya tertegun sejenak. Siapa ini? Sombong sekali. Sun Tian melihat bahwa efeknya hampir selesai saat ini. Jadi dia berkata sambil tersenyum. Semuanya, saya lupa memperkenalkan kepada Anda, ini tidak lain adalah teman saya Tian Huayu. Dan dia juga penerus Xiao Xiang Internasional, ternyata. Ayah Tian Huayu adalah pemilik hotel ini. Hotel ini milik saudara Yu. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa dia memang orang yang hebat. Pantas saja Tian Huayu berani mengatakan bahwa dia akan memberikan diskon 30% kepada semua orang. Tanpa diduga, dia ternyata menjadi orang yang hebat. Meskipun dia hanyalah seorang pemuda dari sebuah restoran, yang mungkin tidak berarti banyak di masyarakat, bagi para siswa ini, dia dianggap sebagai orang yang hebat. Terlebih lagi, ini bukan hotel biasa. Saya pikir keluarga Tian memiliki latar belakang tertentu. Memikirkan hal ini, mata Lin Fangfang tiba-tiba berbinar ketika dia melihat ke arah Tian Huayu. Semua ini tidak luput dari pandangan Ye Chong. Pada saat ini, semua orang memandang Sun Tian dengan kagum. Chen Kai berkata dari samping, Saudara Tian, kamu sangat luar biasa. Kamu benar-benar tahu orang besar seperti saudara Yu. Beberapa orang desa tidak akan pernah bisa mencapai hubungan antar pribadi seperti yang Anda miliki seperti saudara Tian dalam hidup ini. Sun Tian sangat bangga dan melihatnya secara khusus. Melirik Ye Chong, jelas, mereka menganggap Ye Chong sebagai orang udik. Dan kali ini, Tian Huayu terbatuk. Sun Tian langsung mengerti. Oh, ngomong-ngomong, saudara Yu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah kelas cantik di kelas kita. Chen Feifei. Sun Tian memperkenalkan Chen Feifei kepada Tian Huayu. Faktanya, begitu Tian Huayu masuk, dia melihat Chen Feifei dan beberapa wanita cantik lainnya. Pada saat ini, dia menatap Chen Feifei lagi. Matanya tidak yakin, dan tersenyum. Kemudian,
Sun Tian memperkenalkan kecantikan kelas mereka Chen Yaoyao kepada Tian Huayu. Ketika Tian Huayu melihat Chen Yaoyao, matanya kembali berbinar. Kemudian, Tian Huayu tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik. Apakah kalian bersaudara?" Chen Yaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak, tetapi nama kami dekat." Tian Huayu mengangguk dengan tampilan yang sangat sopan. Kemudian, Tian Huayu memandang Lin Fangfang, "Kamu belum memperkenalkan wanita cantik ini." Sun Tian berkata sambil tersenyum, "Saudara Yu, kita baru saja bertemu yang ini. Dia adalah Lin Fangfang, dia dari Li Bai Chao di negara kita kelas." Sebelum Sun Tian menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar Lin Fangfang buru-buru berkata, "Saya adalah teman Li Bai Chao. Kami tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Saya datang ke sini khusus untuk mengenal Anda hari ini. Saya sangat senang bertemu dengan Anda, Yu, saudaraku." Tian Huayu mengangguk, matanya berkeliaran di antara Chen Feifei, Lin Fangfang dan Chen Yaoyao. Lalu, Tian Huayu berkata, "Sun Tian, kelasmu sangat bagus. Ada terlalu banyak wanita cantik, gadis-gadis lain semuanya cantik. Ayo lakukan ini, kepada semua gadis yang hadir. Aku akan mentraktirmu segelas anggur buah spesial Ice Mary." Anggur buah Ice Mary adalah makanan khas di sini, sangat lezat dan cocok untuk anak perempuan, tetapi harganya juga sangat mahal. Tian Huayu memang sangat kaya, dan dia telah menghasilkan ribuan dolar dari uangnya. Banyak gadis bersorak dan memuji Tian Huayu yang murah hati ini. Li Bai Chao diam-diam menghela nafas, senang rasanya punya uang. Kemudian makan malam kelas yang membuat iri dimulai. Mengatakan hal itu patut ditiru sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Karena dalam sebuah kelas, tidak hanya ada kecantikan kelas, tetapi juga dua keindahan seperti kecantikan sekolah, yang tersendiri patut ditiru. Dan ditambah dengan Lin Fangfang yang berimbang, jika hal ini menyebar, anak laki-laki di kelas lain di Universitas Nasional Ivy League akan semakin iri dengan anak laki-laki di kelas ini. Setelah makan malam dimulai, hidangan lezat disajikan satu demi satu. Para pelayan mulai menyajikan hidangan. Karena tuan mereka ada di sini, para pelayan sangat teliti. Mereka juga sangat sopan, antusias dan tanggap terhadap orang-orang di ruangan privat ini. Xiaonan International sesuai dengan namanya, dan makanan di sini memang sangat lezat. Begitu makanan ini tiba, aromanya memenuhi seluruh ruangan pribadi. Bahkan Ye Chong, yang telah makan segala macam makanan lezat, tidak merasa memiliki nafsu makan yang baik saat mencium hidangan ini. Orang-orang seperti Sun Tian dan Chen Kai, yang terbiasa menyantap makanan lezat dari pegunungan dan laut, akan berlinang air mata saat mencium bau ini. Setelah makanan disajikan, semua orang pada awalnya agak pendiam. Namun, setelah 2 gelas anggur, seluruh ruangan berangsur-angsur menjadi hidup. Semua orang mulai tertawa, dan banyak orang mulai mengambil gelas anggur mereka dan membuat banyak keributan. Sesaat, banyak terjadi obrolan dan dentingan gelas. Kata-kata seperti, "Jika kamu tidak minum, kamu tidak akan memberiku muka, hari ini kita bisa minum sepanjang malam jika kita bisa, terus keluar." Ye Chong memandangi para siswa muda dan energi ini dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun Ye Chong seumuran dengan orang-orang ini, apa yang dialami Ye Chong telah membuat Ye Chong menjadi dewasa sejak dini. Sebaliknya, terkadang, Ye Chong sangat iri dengan kehidupan tanpa beban ini. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Chen Feifei datang. "Teman sekelas Ye, apa yang kamu pikirkan?" Chen Feifei bertanya sambil tersenyum. Ye Chong menyentuh hidungnya, "Bukan apa-apa." Saat keduanya berbicara, Tian Huayu datang. Dia tersenyum dan berkata kepada Chen Feifei, "Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, si cantik kampus Universitas Chen. Bagaimana, saya akan mentraktir Anda minum."
Chen Feifei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, saya tidak minum." "Oh, benar, perempuan tidak minum. Itu normal." Tian Huayu tersenyum canggung. "Ngomong-ngomong, hotel kami baru-baru ini membangun taman langit baru di loteng atap. Apakah Anda mau untuk menemaniku melihat-lihat?" Tian Huayu sama sekali tidak peduli dengan Ye Chong. Di sebelah Chen Feifei diundang. Karena dalam hati Tian Huayu, tidak perlu membandingkan dia dan Ye Chong. Dia sudah mendengar Sun Tian dan yang lainnya menggambarkan Ye Chong. Namun, dalam hati Tian Huayu, Ye Chong hanyalah orang yang ceroboh. Kualifikasi apa yang harus dia bandingkan dengan dirinya sendiri? Dan bagaimana mungkin seseorang secantik Chen Feifei rela bersama seseorang seperti Ye Chong yang bahkan tidak punya mobil dan harus naik taksi hanya untuk makan? Oleh karena itu, Tian Huayu cukup percaya diri. Ia merasa selama ia mengundang Chen Feifei, dan selama Chen Feifei tidak bodoh, maka ia pasti akan memilihnya. Namun, Tian Huayu sangat percaya diri sehingga dia tidak tahu apa maksud Ye Chong bagi Chen Feifei. Oleh karena itu, saat ia mengundang Chen Feifei dengan percaya diri, ia langsung ditolak oleh Chen Feifei. Chen Feifei bahkan tidak ragu sama sekali, dan dengan sengaja mendekati Ye Chong. Dia berkata, "Tidak, lebih baik aku ngobrol dengan teman sekelas Ye." Kata Chen Feifei, "Langkah ini sudah jelas. Sebagai tuan muda dari restoran besar ini, Tian Huayu tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh seorang gadis. Aku tidak pernah kalah dari laki-laki di depan perempuan." Saat ini, dia ditolak oleh Chen Feifei, lagi-lagi karena Ye Chong. Tian Huayu merasa seperti telah dihina. Dia menatap Ye Chong dengan dingin, lalu kembali ke tempat duduknya. Saat ini, Sun Tian datang dan berkata kepada Tian Huayu, "Saudara Yu, jangan marah. Gadis kecil ini seperti ini. Saya tidak tahu jenis sup ekstasi apa yang dituangkan bocah nakal itu padanya. Sekarang dia mengikutinya dengan sepenuh hati. Sungguh aneh." Kata Sun Tian cemburu, Tian Huayu juga mendengus dingin. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menangkap kecantikan sekolah bernama Chen Feifei malam ini, dan kemudian dia bisa menikmati malam itu. Tampaknya rencananya akan gagal. Tepat ketika Tian Huayu merasa tertekan, dia tiba-tiba mencium aroma di hidungnya. Kemudian, seorang gadis berjalan menghampirinya. Itu tidak lain adalah Lin Fangfang. Lin Fangfang menghampiri Tian Huayu dengan segelas anggur buah ais Mary Lavender, tersenyum pada Tian Huayu, dan berkata, "Saudara Yu, terima kasih atas keramah tamahan Anda hari ini. Anggur ini benar-benar enak." Meski Tian Huayu baru saja ditolak oleh Chen Feifei, namun Lin Fangfang tidak kalah dengan Chen Feifei. Dan tidak seperti sikap dingin Chen Feifei, Lin Fangfang datang ke rumahnya atas inisiatifnya sendiri. Tian Huayu sangat gembira dan segera mengubah tujuannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Lin Fangfang, "Kamu adalah Lin Fangfang, kecantikan yang luar biasa, kan? Halo, silakan duduk." Kemudian, Lin Fangfang duduk di sebelah Tian Huayu. Setelah itu, keduanya mulai mengobrol dan tertawa. Dan semua orang melihat bahwa Lin Fangfang baru, yang awalnya dibawakan oleh Li Baichao, sedang mengobrol dengan penuh semangat dengan Tian Huayu. Mereka semua memandang Li Baichao tanpa sadar. Bahkan teman sekamar Li Baichao memandang Li Baichao dengan rasa kasihan di matanya. Saat ini, ekspresi Li Baichao juga sedikit suram. Faktanya, semua orang berpikir jernih bahwa dengan penampilan dan kondisi keuangan Li Baichao, bagaimana dia bisa layak mendapatkan wanita cantik seperti Lin Fangfang. Ini seperti Wu Dalang dan Pan Jinlian. Dibandingkan dengan Li Baichao, Tian Huayu secara alami adalah pangeran tampan. Lin Fangfang bukan orang bodoh, jadi wajar jika dia mengobrol dengan Tian Huayu. Faktanya, Li Baichao juga sangat tertekan dan cemburu sekarang. Di satu sisi,
Dia cemburu karena Lin Fangfang pergi mengobrol dengan Tian Huayu. Di sisi lain, karena Tian Huayu dan Sun Tian berada dalam kelompok yang sama, mereka secara alami berada di sisi yang berlawanan dari Ye Chong. Dan Li Baichao mendukung Ye Chong tanpa syarat. Alhasil, Lin Fangfang kini mengobrol dengan Tian Huayu. Bukankah ini hanya mengkonfrontasi Ye Chong? Li Baichao sedikit tertekan, tetapi Lin Fangfang dan Tian Huayu jelas menjadi semakin bersemangat saat mereka mengobrol, dan pada akhirnya mereka tidak pernah kembali. Faktanya, Ye Chong telah memperhatikan bahwa meskipun Lin Fangfang dan Li Baichao tampaknya memiliki hubungan yang baik, Lin Fangfang jelas datang ke sini untuk tujuan lain. Li Baichao, dengan mata muram, memperhatikan Lin Fangfang dan Tian Huayu mengobrol sepanjang waktu, dan akhirnya tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berjalan ke arah Lin Fangfang. Dia berkata, "Fangfang, ayo kembali ke tempat duduk kita." Pada saat ini, Lin Fangfang berdiri, tampak sedikit malu. "Cao Zi, aku." Tian Huayu sangat bersemangat saat ini. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Fangfang kembali? Dia baru saja dikalahkan sekali oleh orang jahat bernama Ye Chong, dan dia tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan lagi sekarang. Jadi Tian Huayu pun berdiri, memandang Li Baichao di depannya dengan dingin, dan mendengus, "Fangfang, apakah ini pacarmu?" Pertanyaan Tian Huayu sangat provokatif. Sebelum Li Baichao berbicara, Lin Fangfang berkata dengan cepat, "Tidak, tidak. Li Baichao hanyalah teman baik saya." Lin Fangfang berkata, tetapi tidak berani menatap Li Baichao. Dia juga tahu bahwa dia telah menyakiti hati Li Baichao. Li Baichao tidak bisa membantah kata-kata Lin Fangfang. Meskipun niatnya terhadap Lin Fangfang sudah jelas, semua orang tahu bahwa dia menyukai Lin Fangfang. Namun, Lin Fangfang tidak pernah menyetujuinya. Hubungan keduanya sangat baik karena mereka tumbuh bersama. Jika mereka tidak bertetangga dan tidak tumbuh bersama, saya khawatir hubungan keduanya tidak akan begitu baik. Ini adalah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh Lin Fangfang kepada orang luar. Jadi, Tian Huayu mendengus dan berkata, "Fangfang, ayo pergi. Aku akan membawamu ke loteng untuk melihat taman gantung baruku." Dengan itu, Tian Huayu berjalan menuju pintu. "Jangan pergi." Li Baichao ingin menghentikan Lin Fangfang. Lin Fangfang hanya melirik Li Baichao, lalu ke Tian Huayu yang sudah berjalan ke pintu. Dia berpikir sejenak dan mengikuti Tian Huayu. Tapi sebelum pergi, dia menatap Li Baichao. Sorot matanya tidak menghina, tapi sedikit meminta maaf. Tampilan ini mengubah pandangan Ye Chong tentang Lin Fangfang. Tampaknya Lin Fangfang masih memiliki perasaan terhadap Li Baichao, dan sepertinya Lin Fangfang bukanlah tipe gadis yang memuja uang. Apakah Lin Fangfang mengalami kesulitan? Ye Chong berpikir dalam benaknya. Setelah menyaksikan Lin Fangfang dan Tian Huayu yang penuh kemenangan meninggalkan rumah, Li Baichao menjadi semakin tertekan. Teman-teman sekelasnya juga memandangnya dengan patuh. Li Baichao duduk kembali ke posisi semula dan meminum seteguk demi seteguk. Ye Chong terlalu malas untuk menghibur Li Baichao. Ye Chong sudah terbiasa dengan cinta muda seperti ini dan tidak lagi menganggapnya sebagai masalah besar. Setelah beberapa saat, Chen Yao Yao dan seorang gadis pergi ke toilet. Ruangan itu terus berbaur satu sama lain. Saat ini, Sun Tian, Chen Kai, dan He Ziqiao berkumpul untuk membahas urusan Tian Huayu. "Astaga, Kakak Yu luar biasa, dia berhasil mendapatkan wanita cantik dalam waktu sesingkat itu," kata Ziqiao. "Haha, siapa Kakak Yu? Dia punya uang dan status. Apakah menurutmu dia membutuhkan seorang wanita?" kata Sun Tian. Chen Kai juga berkata, "Itu benar. Bahkan wanita seperti Lin Fangfang mengambil inisiatif untuk melemparkan diri ke dalam pelukannya." Sun Tian tersenyum jahat. "Haha, sayang sekali. Dia mengira dia terhubung dengan pria kaya.
Sebenarnya, kakak Yu ini hanya sedikit bersenang-senang dengannya. Mereka bertiga berkata sambil tersenyum jahat. Lin Fangfang ini adalah Dewi Li Bai Chao. Jika orang lain berkata demikian, Li Bai tidak akan melakukannya secara alami. Apalagi dia mengalami depresi dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Melihat dia berteriak, dia berdiri. "Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini?" Aduh, melihat Li Bai Chao marah, Sun Tian dan yang lainnya juga tidak marah. "Apa, kamu pikir kamu bisa melakukannya setelah minum anggur? Chao Zi, kamu lebih mampu sekarang kan? Apakah kamu berani meneriaki kami?" kata Chen Kai sambil tersenyum. "Yi Kuyu. Hanya saja kamu tidak kompeten dan pacarmu kabur bersama orang lain. Kenapa kamu masih ingin menyalahkan kami? Apakah kamu mencoba marah pada kami?" ejek Zikiao. Chen Kai tersenyum dan berkata, "Itu benar. Chao Zi, saya menyarankan Anda untuk berpikiran terbuka. Orang ini berbeda dari orang lain." Li Bai Chao sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia akan mengalami kejang ketika dia mendengar pintu kamar pribadi tiba-tiba dibuka, dan kemudian Chen Yao Yao masuk dari luar dengan marah. Chen Yao Yao hanya terlihat marah. "Yao Yao, ada apa?" Chen Kai bertanya dengan cepat. Chen Yao Yao berkata dengan marah, "Saya sangat marah karena saya bertemu dengan seorang gangster. Tadi ada seorang pria yang ingin memanfaatkan suster Yao Yao di toilet," kata gadis yang pergi bersama Chen Yao Yao. "Brengsek, apakah ada hal seperti itu?" Chen Kai berkata. "Apa-apaan ini? Aku ingin melihat bajingan mana yang begitu berani, di mana yang lainnya?" Sun Tian juga mendengus dingin. "Siapa itu? Betapa tidak tahu malu. Biarkan aku pergi dan melihat juga. Lagi pula, ini adalah tempat yang dia pilih. Jika seseorang diintimidasi dan dia tidak berdiri, bukankah memalukan?" "Tidak apa-apa, saudari Yao Yao sangat kuat. Dia memukuli pria yang memakai selimut itu. Lalu kami kembali," kata gadis itu cepat. Chen Kai mengacungkan jempol. "Yao Yao, kamu terlalu kuat. Bukankah kamu memukulnya sampai mati? Apakah kamu bercanda?" Gadis itu berkata. "Pria itu sepertinya gangster kecil. Saya tidak tahu apakah dia akan datang. Balas dendam." Chen Yao Yao mendengus. "Apakah saya takut padanya?" Chen Kai juga berkata. "Sial, biarkan dia datang. Saya harap dia datang untuk membalas dendam. Jika dia berani datang, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya." Bersambung.